Ini bisa lihat sekarang. Iya. Ya kan? Benar. Jadi ini komplikat sekarang. Ya, jadi panik. Tetap. Sedangkan dia. Ya. Bisa kan? Kita harus ngajari petani paham tanah. Memahami tanah, sekat tanah. Kita ada alat selain Pak. Kita praktek. Nah, jadi kalau tanah yang baik itu, dia sebenarnya nggak boleh gini. Oh iya, beda. Iya. Organiknya Iya. lebih ada. Lebih kuat. Itu udah ada. Warna karat. Nah, ini kayak Baru cerita masalah satu Pak. Iya. Satu masalah fisika tanah yang bicara. Apa fisika tanahnya? Kita pelajari anak muda Pak, ataupun itu dari fisika tanah itu Pak kan ada bahan organiknya begini. dan Jawa rata-rata tanahnya Ini dia. berkarat. Iya, berkarat. Iya. Jadi untuk itu kan kation Pak. Betul. Untuk menghilangkan si kation tadi kita harus masukkan bahan anion. Anion itu apa? Itu bahan organik. Jadi organik itu ada yang bersifat anion, ada yang bersifat kation. Positif dan satu negatif. Nah, jadi seperti lahan ini kita masukkan nanti dia anionnya dari ini Pak, kami dari kotoran lembu. Apa katoda ya? Nah, kotoran lembu sama kotoran ayam untuk memperbaiki si TP tadi. Sebenarnya ada lagi orang-orang lama dulu yang dari kotoran sapi. Tapi sapi yang Ada itu. Ada. iya. Karena dia mengandung laktan kan Mas ya. Iya. Itu katanya jauh lebih dahsyat lagi itu. Jadi sapi bunting itu kan dia ada membawa apa? Kita orang sapi bunting itu Pak kan, dia kan unsur-unsur harianya kan lebih apa? Kalau kita bilang Bertambah. bertambah. Jadi kotorannya itu. Jadi yang berperan itu Pak enzimnya Pak. Enzimnya yang diambil dan Enzimnya Pak. Enzimnya yang berperan. Dan itu katanya dahsyat. Dasar Pak. Jadi tanpa enzim, itu tidak bisa jadi protein. Protein. Dan dia lagi yang dikembangkan lagi itu. Dan suku-suku anak dalam kita ternyata pakai itu. Sebagai itu. Jadi gitu Pak kan, apa bedanya pupuk kimia sama pupuk organik ya Pak ya? Kalau kimia itu kan dia unsur N yang disintetiskan. Dia ada residunya, N tadi. Residu. Sedangkan kotoran lembu itu kan kandungan N juga. Tapi ada enzim nitrogenase, Pak. Nah, ada juga mikrobanya. Jadi siapa bilang itu pupuk organik tidak bisa memperbaiki struktur tanah, tidak bisa menjaga produksi tanah, itu salah Pak. Salah. Selama proses untuk keseimbangan antara kation dan anionnya bisa terbentuk lagi. Jadi setiap bahan tadi ada membawa unsur anionnya yang bersifat anion, ada unsur yang membawa sifat kation. Keseimbangan itu harus Keseimbangan dapat. tadi. Oke, dapat. Di jalur elektrifikasi itu anoda dan katoda. Ini dia. Kalau apa Masalahnya, kalau dulu abang SPMA, Ada. ya kan? Semua ilmu komplit. Ilmu tentang budidaya, ilmu tentang tanah, sama penyakit, Tanah, fisik tanah. ya semua. Sekarang kan enggak ada tanah, ada agronominya, ada ini orang agronomi nggak tahu tanah, ini kan sehingga ketika insinyur sekarang diserahin lahan nggak ketemu, nggak ketemu Bang. Lah, problem tanah kan ini kompleks, padahal tanah ini kan sumber dia berpijak dan hidup. Iya betul. Itu kan. Jadi Pak kan tanah itu dia punya sifat dia Pak. Ya. Ya kan? Tapi kalau di akademis kita hanya bicara tanah aluvial, Iya. tanah indusol. Tapi kalau di lapangan tidak Pak. Tidak seperti itu. Nah, Iya. kita harus memahami tanah. Jadi, Tanah Mediteran. jadi bahan penyusunnya itu menentukan struktur tanah. Jadi struktur tanah itu misalnya menaikkan suhu, Lapisan-lapisan. gitu Pak, kelembapan tanah, unsur-unsur kimia tadi Pak, KTK tanah, proses kapasitas tukar kation.
Kalau seperti ini ini kan sudah berkarat nih Pak. Iya. Sudah, artinya daunnya sudah kena defisiensi. Iya. Ada defisiensi. Defisiensi Iya. N. Iya. Artinya apa? Di tanah ini sudah mengandung liat berkarat. Ya, betul. Nah, ini dia Pak. Ya, kayak karat gitu ya. Ya, jadi setiap unsur logam itu dia akan mengikat. Mengikat dia Pak, unsur-unsur tadi. Karena kan dia bersifatnya itu kation, ya kan? Jadi ke unsur Fe ini kan anion nih Pak. Ya. Dia akan mengikat unsur-unsur kation di dalam tanah Pak. Termasuk sebenarnya kekerasan tanah juga akibat itu. Ya. Jadi kekerasan tanah itu akibat bahan organiknya sudah tidak ada lagi Pak. Karena mereka itu yang mengurai tanah. Jadi bahan organik inilah yang seharusnya tanah itu harus ada bahan organik yang bersifat anion, harus ada bahan mineral yang bersifat kation Pak. Jadi tanah ini akan bekerja dia siang dan malam, anion dan kation. Jadi unsur anion dan unsur kation akan membentuk suatu senyawa Pak. Betul. Senyawa zat baru. Tapi problemnya satu kan Bang Atman. Orang itu kalau membuat pupuk bahan organik ke sawah itu kan butuh bertonton. Kalau Ya, problem itu kan. Jadi sekarang Pak, kalau kita bicara pupuk organik itu banyak Pak. Ya. Ada pupuk kandang, Ya, ada pupuk kompos, ayo, ada pupuk hayati, betul. ada pupuk hara organik. Jadi untuk pemakaian di sawah itu kita nggak perlu banyak Pak. Hanya kalau saya Pak ya, itu hanya 600 kilo per hektar. Tapi pupuknya hayati Pak. Oke. Kenapa hayati? Hayati itu berbicara tentang mikroba, bakteri, fungi, sama zat hormon. Kita tidak bicara lagi masalah unsur Pak. Jadi zat baru itulah masuk ke tanah, ya Pak, itulah yang diserap ke tanaman. memperbaiki Iya. itu tanah. Ketidakmengertian ini yang kemudian menjadi menyulitkan petani gitu Iya, Bang. betul. Iya. Karena dia bagaimana mau nyampe teknologi uang apa ini PPL-nya sudah kalah telak. Antara pupuk hayati, kompos, sama pupuk organik yang lainnya nggak bisa bedain gitu Nggak kan. bisa bedain. Oke. Ini Prof. masalahnya penyuluh itu harus tahu pertama sekali masalah tanah. Nah, ini harus paham dia masalah bahan penyusun tanah ini. Nah, ini kan sudah lihat ini. Nah, sudah Apalagi lihat. seperti Jawa ini kan sudah digunakan berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. Iya. Tahun. Iyalah, artinya itu yang pengetahuan-pengetahuan ini yang harus kita kembalikan lagi. Jadi Pak Bupati, kenapa bahan organik di lahan itu bisa habis? Ya, Ya, ini proses kimianya. Pupuk kimia itu sifatnya kation. ya, Begitu dia jumpa anion, Iya. si organik ini habis Pak semua, pelan-pelan habis. Nah, begitu masuk kimia, bahan organik ditarik. sebenarnya artinya membuat mereka aktif kembali itu harusnya bisa loh ya. Bisa Pak. Berarti tidak dengan asumsi kalau kemudian kita harus pakai pupuk kompos 10 ton tiap tahun itu kan nggak harus gitu kan. Enggak. Dia sepentingnya kita harus paham tanah dulu, ini kandungannya apa di sawah ini. Oh, ini kation, terlalu banyak residu Pak kan. Kita masukkan bahan anion organik tadi. Nah, jadi bahan organik anion itu apa misalnya? Biasanya kan kotoran lembu Pak. Betul. Kita perhatikan iklimnya, kalau dingin nggak boleh kotoran lembu, harus kambing. Karena udara dingin itu unsur N-nya lebih tinggi. Nah, begitu Pak. Oh iya. Berfungsi ke seluruh tanah. Tidak mesti. Nah, itu makanya beliau katakan tadi itu per lokasi, Kohe. per area. Nah, jadi makanya itu udah nanti kita cek tanahnya seperti tadi, itu baru nanti kita ketahui ini itu apa yang harus kita masukkan di situ. Anion apa yang masuk ke situ? Ini apa yang masukkan di situ? Salah kaprah semua. Mumpung ketemu suhu ini. Iya. Ini dunia persilatan ini apa? Yang satu ketua Partai Kaipang, yang satu ketua Pulau Persik gitu kan, yang satu ini dari Gobay gitu kan, Saulin. Ini sudah masternya semua. Mumpung kita ketemu ini ilmu yang luar biasa. Tapi yang pasti Bang,
Abang saya pasti akan saya fasilitasi untuk ketemu di Jombang. Mantap Pak. Kita akan ketemu, saya bedah semuanya sehingga apa? Semua melek. Oh, ternyata kita selama ini salah. Salah, tidak memahami tanah. Kenapa Pak? Kurang jelas. Sekarang kita ini diasup terus dengan bahan-bahan kimia. Jadi petani Pak kan, Baik. begitu dia mau bertani bulan besok, itu sudah berpikir Pak, harus beli pupuk, harus beli pestisida. Sudah, Justinus. Ya. Udah Ya. dihantui oleh Tapi kan sebenarnya tetap artinya kalau kita maaf, Bu. tidak merelativisir Sampai sekarang kimia saya tetap kita butuhkan. Tapi masih dalam kategori sesuai dengan takaran. Ya itu dia Pak. Berapa orang, jam berapa. Jadi kenapa pupuk kimia itu dibutuhkan? Karena kan kimia itu unsurnya kan agak tinggi Pak ya, agak tinggi. Tapi kalau unsur kimia tinggi Pak, di lahan misal Jawa Timur itu nggak main Pak. Kalau tanahnya seperti ini, itu nggak main. Oke Bang, sekarang pertanyaannya Bang, kan selama ini padi kita itu hanya 7 ton, 6, 7. Padahal ada yang punya potensi hampir 14 ton, 15 ton. Kalau tanahnya bagus, Abang, bisa nggak kita bisa lebih dari 10 ton? Kalau dia paritas bibitnya itu bagus, kena di tanah bagus, insya Allah bisa berlipat ya Pak. Abang pernah berapa yang paling tinggi uji coba Abang? Kalau saya yang itu baru sekitar 10 Pak. 10 ton. Di lahan yang tak ada hujan. Tak ada hujan? Tak ada hujan. Tak ada hujan. 10 ton. Padi Jadi yang- Luar biasa. bukan padi yang tinggi itu. bukan. Oh, yang IR Bukan padi gogo ini. 64, Jadi IR 64, tapi Impari 32. posisinya di lahan tak ada Di lahan tak ada hujan. Wah, tapi 10 ton hebat loh. Artinya kalau kita 10 ton kita bisa rata-rata di 9 ton aja. Iya betul. Indonesia ini makmur kaya raya. Tapi syaratnya Sudah Pak kembali ke ini tahun 83. tanah lah ya kan. syaratnya tanahnya, keseimbangan bahan penyusun tanahnya itu harus terpenuhi supaya komposisi tanah tadi yang Bapak bilang tadi 25% air, 25% udara, 40% bahan mineral, Ya. 10% 10% bahan bahan organik. Ini terbentuk apabila teksturnya tadi terbentuk Pak. Kalau teksturnya tidak terbentuk, tidak terbentuk komposisinya Pak. Berarti ada perlakuan awal sebelum Iya, betul. Itu yang petani tidak tahu. Itu dia Pak di Itu Indonesia. adalah dosa kita kalau kita tidak memberitahu. Nyampaikan. Gakuin. Iya itu Iya dia kan Pak. penyuluh dulu kan selalu bilang Itu dosa gitu. saya. Kenapa saya tidak beritahu mereka? Luar biasa nih Pak Bupati. Jadi saya sampaikan ini Pak. Kenapa Ini mewakili penyuluh. Ya. Pak, kenapa di gurun yang suhunya 47 derajat, kenapa tanaman bisa hidup? Iya. Ada videonya Pak Mas ya. Saya sudah lihat berapa. Jadi video. kenapa Pak? Jadi sifat tanah tuh Pak, ini kan gambut Pak, Ya. gurun ya. Ya. Ini kan namanya kation ya. Ya. Kation ini kan pasangan nggak ada. Ya. Jadi segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasang. Ya. Jadi kita carilah pasangan si gurun tadi Pak. Guru tadi. Nah, ini kan anionnya. Anion itu kan dia ada di kotoran hewan. Ya. Apa yang cocok sih? Makanya saya gabungkan kotoran lembu, sapi, sama kotoran ayam. Pak, masuk dia. Itu udah coba itu. Udah Pak. Ini di permukaan nanti hangat ya Pak. Tapi di bawah ini dingin. Nah, di lapisan radiosfera dingin. Nah, jadi penyuluh harus paham memahami tentang tanah Pak. Weh. Tanah dulu, fisika tanah. Pak, mohon maaf Pak, Dirjen tuh nggak tahu Pak masalah tanah. Saya hanya bisa fasilitasi nanti adalah tiket pesawat, hidup di sana. Kita ngobrol, kita buat forum khusus tanah. Iya. Ada pegiat dari beberapa provinsi, misalkan yang dari Jogja, saya hanya memfasilitasi untuk ketemu dan tiket pesawat terbang. Saya janji untuk kumpulin yang namanya orang-orang gila seperti ini. Terima kasih. Masih.